Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafitri Almeida dengan NIM 181010551446. Di sini saya terdiri dari kelompok 4 yang ingin menjelaskan tentang liberalisasi perdagangan dan proteksi. Analisa kebijakan perdagangan internasional merupakan penyimpanan dari perdagangan bebas. Depresi dunia tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara melakukan tindakan proteksi. Dalam bukunya Ekonomi Internasional, Globalisasi Ekonomi, proteksi adalah upaya untuk pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu. Proteksi ini bertujuan untuk melindungi, membesarkan atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum. Selanjutnya, pada tahun 1948, dalam Havana Charter dikandung dimaksud untuk membentuk International Trade Organization atau disingkat sebagai ITO yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun usaha ini dapat tantangan politik sehingga Amerika Serikat menolaknya. Sebagai usaha sementara, maka pada saat itu diciptakan General Agreement on Trade and Trade atau disingkat sebagai GATT. Karena kegagalan ITO, maka GATT menjadi badan penyelenggaraan yang penting dalam badan dunia untuk membangun kembali sesudah Perang Dunia Kedua. GATT adalah suatu persetujuan multilateral yang menentukan peraturan-peraturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perdagangan internasional yang terbuka, bebas, dan kompetitif. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tujuan utama perundingan GATT. Yang pertama, untuk menciptakannya liberalisasi dan perluasan perdagangan dunia demi kepentingan semua negara, khususnya negara yang berkembang. Yang kedua, memperkuat dan meningkatkan peran GATT dan mengusahakan jangkauan perdagangan dunia yang lebih luas di bawah peraturan-peraturan multilateral yang telah disepakati. Yang ketiga, meningkatkan daya tanggap sistem GATT terhadap lingkungan ekonomi dunia yang selalu berubah melalui kondisi yang lebih erat antara GATT dengan badan-badan internasional. Yang keempat, menumpuknya kerja sama yang sudah ada pada tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat hubungan antara kebijaksanaan perdagangan dengan kebijaksanaan ekonomi lainnya. Selanjutnya, konsep liberalisasi dan privatisasi di Indonesia dalam pasar global. Liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjual produk antara negara tanpa dikenai pajak ekspor, impor, atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan atas dasar regulasi yang ditetapkan dalam suatu negara. Dalam perdagangan antar individual, antar perusahaan yang berbeda di negara yang berbeda. Liberalisasi bisa dikatakan juga pelepasan campur tangan pemerintah dalam pasar keuangan, pasar modal, dan pasar hambatan perdagangan. Selanjutnya, globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Yang pertama, globalisasi ekonomi merupakan suatu proses untuk meletakkan dunia di bawah suatu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sepadan dan kedudukan geografi sebuah negara. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakinnya menipisnya batasan-batasan geografi dalam kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional. Tetapi semakin mengglobal menjadi satu, proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produk perdagangan pasar uang.
Yang kedua, liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Dasar liberalisasi perdagangan kerangka paradigma neoklasik yang dianjurkan bahwa melawan retraksi perdagangan. Tujuan liberalisasi perdagangan ini untuk meningkatkan volume nilai perdagangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Indonesia waspadai liberalisasi perdagangan. Perdagangan yang lebih liberal menjadi tujuan hampir sebagian negara di dunia. Dengan harapan liberalisasi dapat meningkatkan volume dan nilai perdagangan, pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Semua perjanjian tersebut berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui surplus neraca perdagangan. Namun perlu diingat bahwa proses liberalisasi perdagangan itu sendiri berhubungan erat dengan pembukaan akses pasar produk ekspor Indonesia ke dunia. Begitu pula sebaliknya, terbukanya akses pasar dunia dalam arti bahwa pasar domestik Indonesia juga akan semakin terbuka bagi produk negara lain, alias dibanjiri produk impor. Selanjutnya, bagi para pengusaha liberalisasi perdagangan yang sudah berjalan melalui Cina ASEAN Free Trade Agreement atau CAFTA merupakan mimpi buruk untuk industri, sebab mengakibatkannya produksi industri nasional menurun hingga 50%. Karena kalahnya persaingan, kasusnya pada produk usaha kecil dan menengah di pasar dalam negeri. Akibatnya adalah industri terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja hingga 20%, bahkan ada beberapa pelaku usaha mengalami kerugian dan menutup usahanya. Peneliti dari Lembaga Pengkajian Peneliti dan Pengembangan Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, Ina Primana, mengatakan tujuan negara-negara maju melakukan liberalisasi perdagangan adalah melihat peluang akses pasar karena akibat krisis yang melanda pada negara-negara tersebut. Kesimpulan dari presentasi ini adalah liberalisasi perdagangan adalah salah satu ditandai dengan penurunnya atau bahkan penghapusnya hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif. Hambatan perdagangan penting untuk dihapuskan karena tanpa ada hambatan dapat mendorong arus pergerakan barang dan jasa. Dampaknya bagi CAFTA melibatkan secara jelas bahwa neraca perdagangan Indonesia semakin memburuk dalam 5 tahun terakhir, disebabkan karena pertumbuhan impor 1-3 kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan yang ditetapkan dalam suatu negara dalam perdagangan antara individual dan antar pengusaha yang berbeda di negara berbeda. Liberalisasi biasanya dikatakan juga pelepas campur tangan pemerintah dalam pasar uang, pasar modal, dan hambatan perdagangan. Sekian presentasi dari Safitri Almaidah. Saya ucapkan terima kasih.